Nah, meskipun sama-sama sungai, mengapa polanya bisa berbeda? Inilah yang akan kita tekankan dalam pembelajaran geografi, yang memang dalam geografi dipelajari persamaan dan perbedaan fenomena kaitannya dengan eksistensi ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang fenomena pola aliran sungai, kaitannya materi hidrosfer geografi SMA. Pola aliran sungai secara umum ada dua ya, ada lurus dan ada yang berliku. Lurus ini bukan berarti lurus sangat begitu ya, tapi cenderung lurus. Artinya belokannya itu jarang sekali. Ini kita lihat ya di gambar sebelah kiri, tentu sangat berbeda dengan pola aliran yang sebelah kanan yang begitu liku-likunya sangat tajam begitu kira-kira. Nah, meskipun sama-sama sungai, mengapa polanya bisa berbeda? Inilah yang akan kita tekankan dalam pembelajaran geografi, yang memang dalam geografi dipelajari persamaan dan perbedaan fenomena kaitannya dengan eksistensi ruang. Sebelum ke sana, kita harus paham ya bagaimana sungai terbentuk. Jadi mungkin kalau kita tidak tahu, kita berpikir bahwasanya sungai itu dibentuk oleh manusia atau bentang alam buatan manusia. Namun kenyataannya sungai-sungai ini, sebagai contoh ya, sungai berantas di Pulau Jawa misalkan, Jawa Timur, ini sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kalau memang dibuat oleh manusia, waktu itu saya yakin belum ada alat-alat berat seperti yang saat ini sudah ada. Apa iya manusia waktu itu menggali sungai sebesar itu untuk mengalirkan air? Tentu saja tidak. Artinya sungai ini terbentuk secara alami dan merupakan bentang alam. Sungai terbentuk pertama adanya tenaga pengikis atau aliran air. Awalnya mungkin aliran air itu kecil, kemudian dia membentuk alur-alur air. Alur air ini jika dibiarkan, dia akan membesar dalam jangka waktu yang sangat lama. Akhirnya alur air ini membentuk parit, membentuk sungai yang sangat besar. Ini yang terjadi ketika awal sungai terbentuk. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kita lanjut ke pola aliran sungai. Bagaimana sungai bisa cenderung lurus? Sungai pola lurus ini terbentuk akibat usia batuan, dipengaruhi oleh usia batuan. Jika usia batuannya masih muda, maka aliran air, tenaga pengikis itu akan cenderung lebih mudah menggerus, karena sifat batuan yang masih muda itu rapuh atau mudah tergerus. Akibatnya aliran air pengikis batuan bergerak lurus tanpa hambatan. Karena mudah terkikis ya ditabrak saja sama pengikisnya begitu kira-kira. Karena bergerak lurus tanpa hambatan, akhirnya pola aliran pun cenderung lurus, dan sungai yang terbentuk juga cenderung berpola lurus. Selanjutnya adalah pola aliran yang berliku. Sama ya, sungai pola berliku ini juga dipengaruhi oleh usia batuan. Ketika usia batuannya tua, maka dia akan bersifat lebih keras. Kalau batuan itu keras, maka sulit tergerus oleh tenaga pengikis, dalam hal ini air. Ketika batuan itu keras, aliran air sebagai pengikis batuan akan bergerak membelok. Kenapa dia membelok?
pengikis ini akan berbelok karena mencari batuan yang lebih rapuh untuk digerus. Jadi lurus, ada batuan yang sangat tua, gerusannya akan berbelok arahnya mencari batuan yang lebih rapuh dan mudah tergerus. Kondisi ini mengakibatkan terbentuklah sungai dengan pola aliran berkelok-kelok atau berbelok-belok seperti pada gambar background yang sudah saya tampilkan tersebut. Usia batuan dan pola aliran ini jelas sekali ya. Nah, aliran yang seperti ini sangat dipengaruhi oleh usia batuan yang tua, di mana usia batuan tua ini mengakibatkan terbentuknya pola aliran sungai berliku. Di mana ia dapat ditemukan? Ia dapat ditemukan di pulau-pulau yang memiliki batuan berusia tua, yaitu Kalimantan. Jadi ini adalah Citra Indraja, salah satu sungai di Pulau Kalimantan. Bagaimana dengan pola aliran lurus? Ini ditemukan di pulau-pulau dengan usia batuan yang relatif muda. Kalau usia batuan relatif muda, maka membentuk aliran sungai yang cenderung lurus. Ini banyak ditemukan di pulau-pulau yang memiliki usia batuan muda seperti Pulau Jawa. Ini contohnya ya, Sungai Berantas ini relatif lebih lurus dibandingkan sungai-sungai di kawasan Kalimantan. Pertanyaannya, benarkah usia batuan Pulau Jawa lebih muda daripada Pulau Kalimantan? Atau benarkah usia batuan Pulau Kalimantan lebih tua dari Pulau Jawa? Ini faktanya. Perbandingan usia batuan Jawa dan Kalimantan. Kalimantan menjadi satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki kandungan berlian dan terkenal selama berabad-abad yang lalu. Nah, berlian ini merupakan jenis batuan metamorf tua ya. Artinya memang dia hanya ditemukan di Kalimantan. Di Jawa tidak ditemukan berlian kecuali di toko-toko perhiasan, begitu kira-kira. Nah, berlian di Pulau Kalimantan dijumpai pada batuan berumur kapur akhir antara 100 juta tahun yang lalu hingga 66 juta tahun yang lalu. Hingga sedimen yang paling muda ya, usia batuan di Kalimantan ini berumur kuarter sekitar 2,58 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Berbeda dengan Kalimantan, Jawa jauh lebih muda. Batuan tertua di Pulau Jawa berumur pratersier atau lebih dari 65 juta tahun lampau. 65 juta tahun lampau ini yang paling tua, dan itu hanya ditemukan di 3 daerah saja, yakni Ciletuh Sukabumi, Karangsambung Kebumen Jawa Tengah, Jogja ini, dan Bayat Klaten. Hanya di 3 lokasi itu batuan yang menjadi alas dari cekungan sedimen tersier, yaitu 65 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Di luar 3 wilayah itu batuannya masih muda. Dan paling tua usia batuan di Pulau Jawa ini maksimal 65 juta tahun yang lalu. Kalimantan 66 hingga 100 juta tahun. Ini membuktikan bahwasanya usia batuan di Kalimantan memang lebih tua daripada usia batuan di Pulau Jawa. Satu bukti lagi. Bukti lain usia tua batuan Kalimantan yaitu adanya gunung api di Pulau Kalimantan atau Borneo. Kita lihat di sini, di sekitar Kalimantan, baik Kalimantan, kawasan Indonesia maupun Malaysia, ini terdapat beberapa lahan pegunungan ya. Terdapat lahan pegunungan. Nah, ini dilihat dari ketinggiannya saja sudah jelas sekali. Ada warna kuning hingga oranye tua. Ini ketinggian 500 hingga 1500. Tapi di sana tidak ditemukan gunung api aktif. Kenapa demikian? Nah, ini ya contoh gunung api yang ada di Kalimantan. Gunung tertinggi di Pulau Kalimantan, Gunung Bukit Raya. Ketinggiannya mencapai 2278. Meskipun dia tidak aktif atau dalam bahasa geografi disebut istilah pos vulkanik istirahat, ia tetap disebut sebagai sebuah gunung karena pernah dilalui jalur magmatik. Kenapa dia kok pos vulkanik? Ya karena
dia sudah sangat tua usianya. Jadi gunung-gunung api ini sudah jauh lebih tua dibandingkan gunung-gunung api yang masih aktif di Pulau Jawa. Karena sudah sangat tua, maka mereka menjadi kategori gunung post vulkanik. Itulah salah satu bukti lain bahwa Pulau Kalimantan lebih tua daripada Pulau Jawa, sehingga sungai di Pulau Kalimantan berliku-liku dan Jawa cenderung lurus. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.